Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Fiani Putri. Hari ini saya bersama dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan Prodi Pendidikan Tari. Selamat siang, Kak. Siang, Kak. Sebelumnya saya berterima kasih karena Kakak sudah ingin memberikan waktu kepada saya untuk diwawancarai. Oke, langsung aja, Kak. Kakak bisa perkenalkan diri dulu? Halo, perkenalkan nama aku Maulita Mesyanti Setiawan. Aku dari Universitas Negeri Jakarta dengan Prodi Pendidikan Tari. Oke, Kak, bisa diceritain nggak sih awal Kakak terjun ke dunia seni tari itu kayak gimana? Awal aku terjun ke dunia tari itu awalnya aku di SMP kan. Aku ikut ekstrakurikuler tari. Di situ aku dipercayain ikut lomba selama 3 tahun dari kelas 8 sampai kelas 9. Nah, itu berlangsung FLS 2N tuh terus-terusan gitu. Aku ikut lomba itu sampai ke tingkat provinsi. Terus lulus SMP berlanjut ke masuk di SMK Negeri 57 Jakarta. Itu aku ngambil seni tari juga. Di situ mulai berkembang, aku mulai tampil-tampil di acara-acara besar. Terus ikut-ikut lomba gitu-gitu. Terus lanjut ke sekarang Universitas Negeri Jakarta. Aku berkuliah ngambil prodi tari gitu. Wah, berarti jalan kakak tuh udah panjang banget ya dari SMP terus lanjut ke kuliah. Nah, kan kakak kuliah nih di UNJ, Prodi Pendidikan Tari. Kenapa kakak mau ngelanjut ke Prodi Tari itu? Kenapa nggak mau nyoba yang lain gitu, Kak? Aku awalnya emang mau nyoba yang lain ya, tapi di hati aku tuh udah kayak tari aja gitu. Jadi aku yakinin diri mencoba untuk ke tari untuk supaya lebih berkembang lagi untuk membuat karya tari. Nanti kan aku bakal buat karya tari kan di semester 3. Aku ingin coba itu dan kesampaian gitu, bisa masuk di jurusan ini gitu. Jadi emang udah hati aku udah pengennya ke sini aja gitu, gak kemana-mana lagi gitu. Oh, jadi pengen lebih nyari tahu tentang tari lagi Iya, gitu ya? betul. Oh, keren. Terus kan kakaknya masih maba ya? Udah banyak kesulitan yang dialami belum selama kuliah? Terus secara kan kuliah tuh masih online dan jurusan kakak tuh tari, pasti sulit banget kan, Kak? Iya, kalau untuk kesulitan sebenarnya nggak terlalu sulit sih, tergantung kitanya aja. Kalau dari aku mungkin kesulitannya ini ya, kalau di prodi tari tuh pembelajarannya misalnya dosen tidak bisa memberikan pembelajaran dari dirinya gitu, misal kayak dia mempraktekkan gerakan-gerakannya gitu. Jadi mahasiswa tuh harus bisa menangkap dari video YouTube gitu. Jadi aku belajar selama ini dari video YouTube gitu, tapi bisa gitu. Aku bisa mempelajarinya dengan baik gitu. Teman-teman aku juga bisa-bisa aja gitu. Mungkin kalau misalnya kesulitan bisa diatasi dengan sendirinya sih, kayak ya udah bisa berjalan gitu. Oh, keren. Terus tadi kan kakak bilang kalau semester 3 bakal buat karya. Itu kakak udah persiapin belum? Apa aja yang mau dipersiapin? Kalau untuk membuat karya persiapannya tuh panjang ya. Jadi awalnya tuh harus menentukan konsep dulu. Mungkin dari sekarang aku harus nyiapin konsep untuk karya aku. Nanti aku mau bikin gimana, aku mau bikin cerita tentang apa, aku mau garapannya seperti apa, musiknya bagaimana gitu. Kalau persiapan karya kan harus awal bikin konsep dulu, ide dulu. Kita menuangkan ide, terus lalu bikin gerakannya, mencari gerak-gerak, mengembangkan gerak-gerak yang ada, disesuaikan dengan kemauan kita, terus membuat desain kostumnya, membuat musiknya gitu-gitu. Udah sih gitu aja. Jadi panjang prosesnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang menyepelekan jurusan kami pendidikan tari, sekedar nari doang, itu nggak banget sih, karena kita nggak sekedar nari doang, kita ada membuat karya, kita ada belajar mendidik anak sekolah luar biasa gitu. Anak berkebutuhan khusus kan juga mempunyai bakat untuk menari kan, jadi nggak anak normal doang, anak TK gitu-gitu. Jadi kita belajar juga gitu, nggak sekedar nari doang gitu. Oh, jadi kalau di pendidikan tari itu nggak sekedar nari ya, Iya, Kak? Banyak yang betul. bisa dipelajarin, Betul hal-hal yang sekali. di konteks luar tari juga banyak yang Iya. dipelajarin gitu. Wah, keren banget sih itu. Oke, Kak, aku boleh nanya-nanya lagi nggak nih? Boleh banget. Kan kakak tuh udah dari SMP sampai kuliah ya, udah terjun ke dunia seni tari. Aku mau nanya dong pendapat kakak tentang perkembangan tari tradisional di Indonesia tuh gimana sih?
Kalau untuk perkembangan tari tradisional di Indonesia, menurut aku sekarang tuh udah berkembang banget, udah bagus lah gitu, karena di sanggar-sanggar tari di Jakarta tuh udah banyak banget anak-anak kecil yang nari seumuran 3 tahun, dari 3 tahun tuh udah ada gitu. Jadi untuk kedepannya pasti bakal banyak generasi Banyak ya, penerus dan juga yang ngajarin anak-anak seumuran kita nih. Jadi kayak ini bakal bisa gitu. Juga kan kalau misalnya acara-acara di luar negeri, tari tradisional tuh pasti ada. Iya, ada. Khususnya tari Betawi itu banyak banget. Mereka tuh butuh tarian tradisional Indonesia dan pasti mereka suka gitu. Jadi menurut aku udah berkembang banget. Apalagi di masa pandemi ini juga nggak bakal punah juga, karena banyak banget pementasan virtual. Dari misalnya dari ISI, dari UNJ sendiri juga ada, dari prodi aku gitu, mementaskan karya tari virtual, karya tari mahasiswa dengan semuanya gitu, karya koreo tunggal, koreo berpasangan, koreo kelompok gitu, dipentasin di YouTube secara virtual. Jadi nggak bakal punah gitu. Menurut aku berkembang banget sih, aku seneng banget gitu. Jadi walaupun pandemi kayak gini, masih banyak cara-cara lain ya Kak, Iya, seperti betul. virtual di YouTube gitu. Terus melalui pelatihan-pelatihan di Zoom juga ya Kak. Iya, betul. Emang sih tari tradisional tuh nggak kalah keren ya Nggak sama kalah tari keren, parah. tari modern. Oke Kak, terus kan lagi pandemi kayak gini pasti pekerja kesenian lah, apalagi seni tari gitu, banyak yang mengalami kesulitan. Nah, pendapat Kakak tentang ini semua tuh kayak gimana? Pendapat aku sebenarnya di awal-awal COVID kan emang menurun banget ya, karena nggak boleh banget buat bikin pertunjukan gitu. Terus juga pekerja seni tuh pada kehilangan cara untuk menghidupi dirinya gitu. Dia bingung mau apa nih gue gitu kan, secara nggak ada pentas-pentas gitu, jadi nggak ada penghasilan kan. Menurut aku pekerja seni itu lama-lama tuh berkembang, dia membuat pertunjukan virtual yang tadi aku bilang itu, dan mencari donasi dan dikirimkan melalui online. Jadi mereka mau mengembangkan pikiran mereka, gimana nih caranya biar gue ada uang gitu, biar gue bisa ada sumber penghasilan gitu, dengan cara membuat pertunjukan virtual seperti itu. Gitu ya Kak. Jadi harus kreatif juga ya Kak, Ya. harus ikut inovasi, ngikuti inovasi zaman ya Kak. Oke Kak, terima kasih untuk wawancaranya. Semoga apa info yang Kakak berikan untuk aku dan kita semua bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Kak. Sama-sama.